Ini adalah sesi yang gue buat berdasarkan pemikiran gue sebagai seorang yang belum lama di dunia kreatif ini dan mungkin bukan siapa-siapa bagi kalian. Sesi ini gue namai menurut gue. Setelah sekian lama nggak bikin YouTube lagi, ya sebelumnya gue bikin bareng partner dulu yang namanya Tony, dan gue juga membuat beberapa video tentang pembahasan cara mencari uang dari komik. Setelah berjalan beberapa tahun dan gue mulai aktif ngomik lagi, baik komik original ataupun yang komik dari klien, setelah itu semua gue merasakan sebuah keresahan. Tepat di hari ini gue ngebuat video ini adalah di hari pengumuman sebuah platform digital. Selamat untuk para pemenang-pemenangnya dan juga para nominasinya. Tapi di sini ada keresahan yang pengen gue bahas. Bisa dikatakan ya mungkin ini yang dirasakan oleh orang-orang yang menonton televisi dan mengeluhkan kok sinetron gitu-gitu aja, kok acara TV, talk show gitu-gitu aja. Maka dari itu banyak para penonton di TV berpindah mencari platform-platform digital, baik itu streaming atau mungkin membaca buku dan novel digital dan juga komik gitu loh. Tapi kenapa saat para penonton beralih ke platform digital dan mencari cerita yang lebih beda lah gitu loh dari yang ditayangkan di televisi, kenapa lagi-lagi platform menghadirkan cerita yang sebenarnya sama seperti di televisi juga? Karena gue banyak ngelihat unsur-unsur cerita dan juga vibes-vibes-nya yang dari televisi dihadirkan juga di platform digital, terutama platform komik ya. Kita bisa sebut saja komik yang dibacanya dengan scroll, ya mungkin kalian tahu lah. Keresahannya itu mengarah ke cerita semua harus ada romance-nya gitu. Di kompetisi komik digital ini selalu ada cinta di setiap cerita, tapi bukan berarti akan selalu ada banyak genre di setiap cerita cinta. Ngerti nggak maksud gue? Ada actionnya, ada horornya, ada slice of life-nya, atau komedi, semua itu hanya kulit. Intinya lagi-lagi romance dan romance. Kita dulu pernah dengar ada lirik lagu yang lagu cinta melulu. Lalu sekarang ini kenapa? Komik cinta melulu. Kenapa begitu gitu loh? Gue sangat menyayangkan di situ. Alasannya banyak platform dan juga para editor mengatakan memang sekarang pasar tinggi di segi romansnya, di segi dramanya. Kenapa pasar bisa tinggi di situ? Karena tidak ada fasilitas untuk para pembaca melihat genre yang lain. Kenapa pasar di mana-mana, baik itu di televisi atau di komik digital, lebih kental menginginkan di genre romance dan drama? Itu karena memang platformnya sendiri yang memfasilitasi dan menyediakannya seperti itu. Media itu paling besar bisa membentuk tren. Tidak akan suatu masyarakat, sekelompok masyarakat tiba-tiba berubah mengikuti tren secara serempak. Karena apa? Ada media yang menampilkan itu. Ada media yang mengajari itu. Nah, jadi kalau dibilang kenapa pasarnya romance melulu? Karena memang tidak ada media yang mau memfasilitasi untuk genre-genre atau cerita yang lebih bervariatif. Ini menurut gua lagi-lagi. Karena di sini platform digital sendiri pun tidak berani untuk menghadirkan genre yang berbeda selain genre yang ada di TV. Televisi itu yang lagi rame kalau nggak yang drama-drama rumah tangga, ya romance-romance cinta-cinta anak SMA, hanya itu. Atau nggak ya ada pelakor atau segala macam. Kalau begitu apa fungsinya platform digital sebagai media bagi masyarakat yang jenuh dengan genre-genre dan cerita yang disajikan di televisi? Alhasil masyarakat jadi
terinfluence hanya di genre itu. Gue nggak bilang romance itu jelek, gue nggak bilang drama itu picisan apa segala macam, itu enggak. Tapi gue cuman bilang adalah kalau lu membuat cerita dan memasukkan romance ke dalamnya hanya karena biar untuk menarik pasar, pasti cerita lu ampas. Maaf banget gue bilang kayak gitu. Oke, kita akan melihat bahwa komik-komik yang memasukkan romance dan drama sebagai untuk menarik pasar itu akan merame di awalnya. Akhirnya semakin besar, semakin banyak subscribernya, dan bisa sampai dijadikan live action. Terus akhirnya rame dibicarakan menjadi sebuah film dari komik digital tersebut. Setelah itu apa? Apakah ada kelanjutannya untuk part 2 dari filmnya? Enggak. Ya karena hanya sebatas sampai situ pencapaiannya. Sudah menjadi live action, ya sudah. Orang nonton, wah keren, sudah masuk ke bioskop. Tanda kutip hanya itu. Bukan wah keren, ceritanya bagus, ini berbobot bla 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 seperti di review film segala macam orang-orang mengatakannya. Tidak. Orang hanya mengapresiasi karena komik digital tersebut berhasil masuk ke live action. Hanya sebatas itu. Bagaimana coba? Apakah lu semua para kreator hanya menginginkan sebatas itu? Ibaratnya kayak dulu sebelum komik digital itu booming, orang akan menganggap sebuah pencapaian, maksudnya komikus ya, jika komiknya itu berhasil sampai dicetak di buku dan diterbitkan di penerbit yang berkelas gitu loh kan, yang masuk misalnya ke Gramedia atau lain-lain. Itu adalah sebuah pencapaian kan. Tapi setelah itu apa? Lu nggak punya tujuan yang lebih jauh gitu. Kita pakai contoh dari luar ya, misalnya seperti novel karyanya J.K. Rowling yang akhirnya dibuatkan menjadi film Harry Potter. Dari awalnya kan juga dari novel kan, bener-bener memang ceritanya itu bagus, bener-bener ceritanya itu berbobot tanpa romance-romance yang kental di situ. Nah, kenapa pasar komik digital di negara kita ini sekarang seperti ini? Hanya sebatas mereka bisa naik sampai di tahap live action, di tahap bisa diterbitkan cetak, seperti itu saja. Kenapa? Dan penerbit memfasilitasinya hanya sebatas sampai situ. Lagi-lagi apa? Ya karena hanya untuk keuntungan para platform dan penerbit saja. Bukan karena untuk benar-benar mengangkat kreator, itu enggak. Kalau benar-benar karena mengangkat kreator dan untuk dalam jangka waktu panjang, tidak hanya genre romance dan drama yang difasilitasi. Karena film-film box office, film-film Hollywood semua segala macam dari luar, itu tidak ada yang selalu ujung-ujungnya itu harus ada romance-nya. Selalu ada karakter yang blushing-blushing, pipinya merah-merah, dan background penuh bunga. Tidak hanya selalu yang seperti itu gitu loh. Banyak genre-genre lain yang bisa dikulik. Itu kalau mereka mau besar, bukannya besar secara instan, habis itu udah tutup dan ganti lagi. Jadi buat elu yang semua merasa bahwa romance dan drama itu perlu, bahkan untuk para platform yang merasa itu perlu, lu semua itu cuman orang-orang yang instan. Lu nggak pengen berkembang lebih jauh. Lu cuman diminta buat, ayo ada cerita lain nggak setelah lu mencapai di pencapaian lu itu. Ngerti nggak maksud gue di sini? Oke, segitu aja sesi menurut gue untuk di video pertama ini. Dan berikutnya akan ada banyak sesi-sesi menurut gue yang lain. Lu boleh bilang gue sok berpendapat, sok ngatur segala macam, terserah. Karena ini memang menurut gue. Mungkin menurut si A, menurut si C akan berbeda, tapi gue yang menurut gue. Dan lu bisa ambil hal-hal yang menurut lu itu menarik dan menurut lu bisa menjadi bahan untuk dipikirkan kembali. Harapan gue semoga dunia kreatif, khususnya dunia komik, bisa terus berkembang. Tidak hanya di kandangnya sendiri, tapi juga sampai ke kancah internasional. Sekian dari gue, ciao.